Kali ini saya akan mempraktekkan rangkaian kegiatan supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya yaitu Bu Sulis. Gimana kabarnya Bu Sulis? Alhamdulillah Bu, sehat. Sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Bu Sulis ini adalah guru kelas 6 SD Negeri Ngedangan. Baik Bu Sulis, kita langsung mulai saja ya. Baik Bu. Ini Bu Sulis, karena nanti saya akan mengamati beberapa pembelajaran dari Bu Sulis, bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Bu Sulis lakukan nanti di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan dilaksanakannya supervisi ini. Pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran Bu Sulis di kelas dengan memberikan masukan atau bimbingan atau mengembangkan kemampuan dari Bu Sulis yang lainnya. Jadi sehingga nanti harapan saya setelah kegiatan ini Bu Sulis semakin meningkat lagi kompetensinya ya, agar lebih bermanfaat untuk anak didiknya nanti. Okay? Terus namun pertama kita akan melakukan kegiatan pra observasi dulu ya Bu Sulis. Iya. Nah, ini sebagai bentuk persiapan Bu Sulis dalam biar lebih percaya diri nanti ketika mengajar di kelas ya. Nah, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita hari ini. Yang pertama, materi yang akan Bu Sulis ajarkan sebentar nanti itu apa ya? Materi saya yang akan saya ajarkan nanti adalah kemerdekaan dan peristiwa sekitarnya, mata pelajarannya itu. Jadi itu nanti materi yang akan Bu Sulis laksanakan. Ya. Sudah ada modul ajarnya ya Bu Sulis? Sudah Bu, sudah. Ya. Terus dari modul ajarnya tadi untuk tujuan pembelajaran yang Bu Sulis ingin capai apa ya? Baik Bu, dari tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah agar anak-anak mengenal sejarah, dapat menciptakan kembali sejarah, merefleksikan semangat juang para pahlawan Bu. Dari tujuan yang disampaikan Bu Sulis berarti ada 3 ya tujuan pembelajarannya. Nah sekarang area pengembangan yang Bu Sulis ingin tidak capai itu apa kira-kira? Area pengembangan yang di sini yang ingin saya capai adalah saya ingin anak-anak dapat aktif mendengarkan apa yang saya sampaikan, kemudian anak-anak bisa menyampaikan pertanyaan terbuka serta kehadiran penuh. Baik Bu Sulis, itu area pengembangan yang ingin Bu Sulis capai nanti ya, ada 3 area pengembangan. Terus adakah yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan Bu Sulis untuk nanti yang saya amati? Dari ketiga kompetensi tadi Bu, yang saya prioritaskan yaitu penyampaian pertanyaan terbuka Bu. Karena menurut saya bisa istilahnya memotivasi anak-anak untuk bisa lebih aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Oke, berarti spesifiknya yaitu pertanyaan terbuka ya. Iya Bu. Terus bagaimana dengan metode atau strategi yang sudah dipersiapkan Bu Sulis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Bu Sulis lakukan nanti? Saya akan menggunakan strategi pembelajaran diskusi bersama teman dan refleksi bersama-sama Bu. Oke, Bu Sulis, nanti berarti Bu Sulis jamnya setelah istirahat saja ya? Iya Bu. Ya, dan nanti terakhir kira-kira apa ya harapan dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Harapan saya dari pembelajaran saya nanti adalah supaya bisa berjalan dengan apa yang saya inginkan, saya harapkan, sehingga anak-anak bisa terlibat aktif dalam pembelajaran Bu. Ya, berarti harapan Bu Sulis tadi ingin anak-anak terlibat aktif dalam pembelajaran ya. Iya Bu. Nah, saya pun berharap demikian ya, pembelajaran Bu Sulis juga nanti akan berjalan baik
sesuai harapan yang Pusulis inginkan tadi. Oke. Masih ada beberapa jam lagi. Setelah istirahat nanti Pusulis bisa bersiap-siap dulu ya, untuk menyiapkan apa yang dibutuhkan dalam pembelajarannya nanti. Mungkin nanti ada dari yang Pusulis sampaikan, ada yang perlu saya catat di dalam kelas. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa Bu. Oke. Baik, Pusulis, setelah melakukan observasi dalam kelas nanti kita akan kembali akan melakukan percakapan lagi, yaitu di pasca observasi ya Pusulis, yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik, yaitu Bapak Miftahul Ulum ya. Terima kasih Pusulis ya, silakan dipersiapkan. Terima kasih, permisi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Baik, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mbak Pinta bisa dibantu untuk memimpin doa buat teman-temannya? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi! Pagi luar biasa. Lamongan menggila. Suko tadi selalu di hati. SDM bersama pasti bisa. Yes. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita speaking dulu ya, biar nanti semangat waktu menerima pelajaran. Silakan berdiri anak-anak. Tangan ke atas menggapai bintang. Hari ini kita akan belajar tentang IPAS ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Tulis akan menjelaskan tentang tujuan kita belajar hari ini ya. Yang pertama, supaya kalian bisa mengenal peristiwa penting menjelang kemerdekaan, baik logo maupun periodisasinya. Kemudian kalian bisa menceritakan kembali peristiwa penting menjelang kemerdekaan, merefleksikan semangat juang para pahlawan, dan mampu meneladani perjuangan pahlawan yang diimplementasikan dalam tindakan nyata kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita masuk materi, Tulis ada pertanyaan. Apa perbedaan negara yang belum merdeka dengan negara sudah merdeka? Siapa yang mau menjawab? Mbak Vita? Apa nak? Negara yang belum merdeka berada di bawah kendali atau kekuasaan politik, penguasaan kolonial atau negara lain. Sedangkan negara yang sudah merdeka memiliki kedaulatan politik sendiri. Iya, jadi negara yang belum merdeka itu adalah negara yang masih di bawah kolonial bangsa lain ya. Nah, kalau negara yang merdeka itu adalah negara yang sudah berdaulat. Lalu apa sih yang dimaksud dengan kemerdekaan itu, Mas Bintang? Nah, Mbak Faiza apa? Kemerdekaan berarti bangsa Indonesia memperoleh kebebasan yang seutuhnya. Nah, kemerdekaan adalah bangsa Indonesia meraih kebebasan yang seutuhnya. Jadi tidak hanya ini kan universal ya, tidak bahasa Indonesia saja. Jadi kemerdekaan itu adalah meraih kebebasan seutuhnya atau bebas dari penjajahan. Sedangkan apa yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan? Ya, Mbak Fia? Menghormati simbol negara, menanamkan nilai-nilai Pancasila, menjaga persatuan dan kesatuan, meningkatkan kualitas SDM, semangat nasionalisme. Ya, salah satunya dalam mempertahankan kemerdekaan negara kita adalah nasionalisme, memiliki rasa nasionalisme. Baik. Kemerdekaan kita
Hari ini akan baca tentang kemerdekaan Indonesia dan peristiwa di sekitarnya. Ya, tentu bangsa Indonesia meraih kemerdekaan itu tidak mudah, penuh dengan perjuangan dari para pahlawan. Ya, mereka berjuang, berusaha untuk bisa bebas dari penjajahan. Nah, meraih kemerdekaan itu juga dilalui dengan peristiwa-peristiwa yang yang heroik. Latar belakang kemerdekaan Indonesia. Ya, penjajahan kolonial. Mengapa bangsa Indonesia ingin merdeka? Karena ini bebas dari penjajahan kolonial. Selain itu karena nasionalismenya sudah tumbuh. Kalau dulu perjuangannya masih bersifat kedaerahan, tapi sekarang rasa nasionalismenya sudah tumbuh, sehingga persatuan dan kesatuan semakin kuat. Pergerakan kemerdekaan. Setelah Indonesia mendengar bahwa Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, ya para generasi muda itu bergerak cepat. Ayo kita harus bisa segera mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Nah, seorang tokoh-tokoh kemerdekaan ada Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Tan Malaka ya. Nah, siapa yang membacakan teks proklamasi anak-anak? Ada Soekarno. Yang siapa? Muhammad Hatta. Ya, baik. Nah, sekarang tolong diskusikan dengan kelompokmu tentang materi yang sudah kita dan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua seperti ini. Nanti saja kita tunggu kabar kebenaran berita tentang kekalahan Jepang. Tetapi generasi muda ini sudah jelas kalau Jepang itu kalah dari sekutu. Seperti itu. Golongan tua akhirnya sama golongan muda supaya tidak terpengaruh oleh Jepang untuk menunda proklamasi, menunda kemerdekaan. Golongan tua diasingkan serengas dengkok. Oleh karena itu dikenal dengan peristiwa rengas dengkok. Baik, untuk lebih memahami materi ini, Bu Sulis akan membagi menjadi dua kelompok, ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompoknya ya. Ayo, kalian diskusikan. Nanti setelah dikerjakan, diskusikan, ada yang mewakili setiap anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jangan lupa ya, disebutkan ya, ditulis nama anggota kelompoknya. Ayo. Yo, kira-kira ada kesulitan? Bagaimana ada yang tidak dimengerti? Nah, kita dulu. Pak, berapa dulu yang mau presentasi ke depan? Kami dari kelompok 1, anggota kami Tika, Elke, Vino, Yahya, Nano. Untuk pertanyaan nomor 1, mengapa
bangsa kita melakukan perlawanan terhadap bangsa asing karena tindakan sewenang-wenang dan penindasan yang dilakukan oleh penguasaan kolonial Eropa telah menimbulkan kesengsaraan dan kepentingan. Dua, apa saja upaya yang dilakukan bangsa kita untuk melawan kekejaman para penjajah, meningkatkan persatuan dan kesatuan, meninggalkan perlawanan yang bersifat ke daerah. Gimana nomor kelompok 2 aja? Sesuai enggak? Pertanyaan nomor 1. Nah, nomor kelompok 2 punya jawaban seperti apa untuk nomor 1? Untuk mengusir penjajah dari Nusantara. Kalau menurut kelompok 2, karena bangsa Indonesia itu ingin memiliki negara yang merdeka dan berdaulat. Ya, jadi intinya sama-sama ingin apa? Bebas dari penjajahan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang aku juga lebih bagus lagi karena dari alasan yang dikemukakan adalah supaya ancaman yang berbahaya dari dunia luar itu tidak masuk ke Indonesia sehingga seluruh bangsa Indonesia terlindungi dari bangsa asing yang berniat menjajah Indonesia. Tepuk tangan untuk teman-teman. Pelajari hari ini ya, adakah yang perlu ditanyakan atau belum mengerti? Ya, Mbak. Ya. Apakah setelah proklamasi Indonesia sudah benar-benar merdeka? Apakah setelah proklamasi Indonesia benar-benar sudah merdeka ya? Setelah proklamasi sebenarnya bangsa kita memang sudah merdeka. Tetapi Belanda itu masih belum rela melepaskan wilayah Indonesia, belum rela memberikan kedaulatan kepada Indonesia, sehingga Belanda masih ingin menguasai Indonesia ya. Itu terbukti dengan adanya agresi militer 1, agresi militer 2. Itu nanti kita pelajari di bab selanjutnya. Ada pertanyaan lain? Dari kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu perjuangan tak kenal menyerah. Ya, jadi kita harus tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya. Yang kedua adalah apa? Peristiwa-peristiwa yang bersejarah itu meninggalkan warisan berharga bagi generasi penerus bangsa, bahwa kita bisa meneladani sikap dan perilaku para pahlawan, yaitu nasional, memiliki rasa nasionalisme, pantang menyerah, rela berkorban untuk nusa dan bangsa. Semangat kebangsaan dan persatuan yang tercermin dalam kemerdekaan harus tetap dijaga dan dipelihara agar kita. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Sudah paham? Sudah. Bagus. Untuk akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Sulis, kali ini kita bertemu lagi di dalam kegiatan kita yaitu pasca observasi bersama saya dan nanti ada Pak Ulum di sini ya. Bagaimana kabarnya Pak Ulum? Alhamdulillah sehat dan juga masih tetap mendukung menuntaskan tugas itu kita bersama. Terima kasih Pak ya, tetap semangat. Langsung saja Bu Sulis. Bu Sulis, kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana diketahui kemarin Bu Sulis sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan proses observasi di dalam kelas, melakukan pembelajaran selama 2 jam di dalam kelas. Bagaimana perasaan Bu Sulis setelah melaksanakan kegiatan
pembelajaran di kelas 6 tadi? Alhamdulillah Bu, perasaan saya senang dan lega, akhirnya pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Ya, alhamdulillah ya Bu Sulis. Saya pun melihatnya seperti itu. Bu Sulis pembelajarannya berjalan dengan baik. Baik Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis menilai performanya Bu Sulis ketika melakukan pembelajaran tadi di kelas? Kalau saya menilai performa saya Bu, saya merasa masih perlu belajar lagi dalam memotivasi anak-anak dalam menyampaikan pertanyaan terbuka di dalam pembelajaran. Kenapa Bu Sulis merasa demikian? Menurut pengamatan saya, karena masih ada beberapa anak yang bersifat pasif dan tidak aktif di dalam aktivitas kelompoknya. Jadi saya menyampaikan hasil pengamatan saya selama Bu Sulis tadi melakukan kegiatan observasi Yang disilahkan. pembelajaran. Baik Bu Sulis, menurut pengamatan saya ketika Bu Sulis melakukan kegiatan pembelajaran tadi, alhamdulillah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Sulis. Ya, yang saya sampaikan area pengembangan yang Bu Sulis kembangkan, yang Bu Sulis sampaikan di waktu pra observasi, yaitu Bu Sulis ingin anak-anak mampu menyampaikan pertanyaan terbuka, lebih nampak di pembelajaran tadi, yaitu anak-anak bisa menanggapi ketika teman yang lain presentasi. Ya, dengan menggunakan strategi yang Bu Sulis lakukan tadi, alhamdulillah materi tersampaikan dengan baik. Ya, Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis mendengar apa yang saya amati tadi? Ya, Bu, menurut saya memang anak-anak sudah bisa menyampaikan pertanyaan terbuka untuk kelompok lain. Ya, baik Bu Sulis. Selanjutnya kira-kira ada kendala apa? Mungkin ada kendala yang Bu Sulis hadapi ketika pembelajaran tadi? Kendala yang saya hadapi, saya harus memaksimalkan dalam memotivasi anak Bu, agar anak-anak semuanya bisa aktif dalam kegiatan kelompok ini. Berarti Bu Sulis ingin anak-anak itu lebih aktif dalam diskusi kelompok, ya. Kira-kira dari kendala yang Bu Sulis sampaikan tadi, adakah rencana tindakan untuk selanjutnya? Rencana saya Bu, saya akan mencoba untuk menggali informasi di mana saya bisa menemukan strategi atau metode-metode baru yang bisa saya terapkan sehingga anak-anak bisa lebih termotivasi lagi dalam kegiatan pembelajaran. Sekali ya rencananya Bu Sulis tadi, kira-kira kapan akan dilaksanakan? Adakah yang bisa membantu Bu Sulis merealisasikan rencana? Saya akan saya akan meminta bantuan rekan sejawat saya, dan rencananya akan saya laksanakan setelah bulan Agustus ini, karena kan bulan Agustus ini pembelajaran saya rasa kurang begitu maksimal karena banyaknya lomba baik di lingkungan lembaga ataupun di tingkat kecamatan. Baik, Bu Sulis, luar biasa sekali rencana yang disampaikan Bu Sulis tadi. Saya juga menunggu ya kabar baik dari Bu Sulis, hasil observasi yang kita lakukan tadi, pengamatan tadi, saya catat di supervisi Bu Sulis. Ya, terus baik Bu Sulis, kira-kira untuk sebagai penutup kegiatan kita di pasca observasi, kira-kira apa yang Bu Sulis dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Saya bisa belajar bahwa untuk mencapai tujuan dari pembelajaran saya harus bisa menemukan ide-ide sehingga saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya temui selama kegiatan pembelajaran. Terima kasih ya Bu Sulis. Tadi pembicaraan kita di pasca. Untuk selanjutnya mungkin ada tanggapan atau umpan balik dari Bapak pengajar praktik dalam kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih. Alhamdulillah secara dengan lancar. Juga kami membawa pertanyaan-pertanyaan
nanti yang jadi tahun 2000 Sulis memunculkan ide-ide yang terlibat dan juga dapat mengaktualisasikan rencana ke depan dengan arah tujuan tepat mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ulum, Bu Sulis atas waktunya memberikan